Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amalan agar dimudahkan urusan jodoh dan bolehkah kita menyebut nama seorang ikhwan dalam doa kita seperti yang dilakukan oleh Bunda Fatimah Az-Zahra? Baik, amalan untuk dapat jodoh ya. Jodoh itu sudah ketentuan Allah. Ada 4 perkara yang Allah tetapkan bagi seorang hamba, itu dengan mencatat urusan ajalnya, masalah amalnya, masalah rizkinya, amsa wasaqiyun, amsaidun itu ya. Dan apakah nanti dia menjadi orang su'ul khatimah atau husnul khatimah, itu sudah ada ketentuan dari Allah SWT. Artinya ya, kita dalam masalah jodoh ini kita lebih banyak berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang namanya jodoh itu kalau memang sudah waktunya, gak dikejar-kejar, datang sendiri. Kalau memang belum waktunya, biarpun kita keliling dunia gak ketemu gitu lah. Artinya sekarang terus apakah ada amalan khusus? Ya, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar, dan juga perbaguskan akhlak kita. Dengan harapan apa? Dengan bagusnya akhlak kita, Allah pilihkan pasangan yang baik untuk kita. Dan berkumpul di tempat-tempat yang soleh, minta petunjuk kepada orang yang soleh. Nah, itu termasuk usaha-usaha yang lebih penting ya. Kalau nanti Umi bilang suruh puasa sekian-sekian, jadi yang gampang-gampang saja, banyak baca sholawat. Karena sholawat itu huwaladzi yusalli alaikum wa liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Sholawat itu akan mendatangkan sholawat Allah kepada kita, yang makna sholawat Allah adalah liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, akan mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Artinya segala orang susah juga dengan baca sholawat, semoga dengan sholawat dibaca menjadi sebab susahnya diangkat, yang sakit-sakitnya diangkat, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Jadi gitu. Jadi membaca sholawat, semakin sambung dengan Nabi, sambil kita niat titip hajat kita di dalamnya, semoga dengan sholawat yang kita baca menjadi sebab Allah pilihkan pasangan yang baik. Intinya begitu. Jadi, nah terus bolehkah kita menyebut ikhwan? Iya, di doanya Bunda Fatimah Az-Zahra. Itu berita dari mana? Umi tanya dulu, dari mana dapat berita bahwa Sayyidah Fatimah menyebut ikhwan itu? Ini tolonglah, hati-hatilah kalau untuk masalah membaca buku-buku sejarah. Ada kadang buku sejarah itu dibuat seperti novel. Ya, sehingga kadang dibuat seperti ada percakapan, ada kisah. Jadi bukan lagi jadi kadang banyak hal, kami pernah membaca satu kisah ya begitu, di model kayak novel, kisah tentang Sayyidah Fatimah. Hanya dikatakan Sayyidah Fatimah dari awalnya, dari sebelum masih kecil sudah senang sama Imam Ali. Ini gambaran siapa ini? Kita nih ngomongin wanita ahli surga, pemimpinnya wanita ahli surga. Pemimpin, jadi wanita yang sangat menjaga. Sayyidah Fatimah itu sangat menjaga pandangannya. Ketika ditanya siapa laki wanita termulia, tidak melihat dan tidak dilihat. Coba. Loh, ini terus bagaimana beliau adalah orang yang bisa memperhatikan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan setelah untuk urusan meninggal saja beliau masih menjaga kehormatannya kok. Lah ini aneh, makanya ini riwayat dari siapa itu loh. Makanya jangan gampang percaya yang menulis kadang kisah-kisah tentang beliau itu bukan semuanya orang yang kenal beliau. Ada hanya kadang pengen membuat satu kisah yang disenangi ya, disesuaikan dengan kondisi remaja yang saat ini senang pacaran, cinta dulu atau apa. Akhirnya kadang disisipkan berita-berita dusta. Jangan itu, makanya hati-hati, kita pilah. Kalau sudah ada bacaan-bacaan kok ada aneh begitu ya, mosok sih ya sudah, kalau sudah kita sendiri merasa mosok sih gitu sudah ya, masa sih gitu-gitu, sudah tinggalkan itu. Berarti kalau kita sendiri sudah ragu, jangan dipercaya. Jadi hati-hati, kita kalau mencari buku-buku sejarah itu jangan sembarangan, jangan jadi sejarah Nabi, sejarah para keluarga Nabi bukan novel yang bisa dikarang-karang, dibuat dramatis, dibuat romantis, dibuat ini, nggak bisa begitu. Maka ini dari mana riwayatnya? Jadi tidak ada Sayyidah Fatimah. Yang kita dengar riwayat tentang Sayyidah Fatimah tentang masalah doa, ini diceritakan bahwa Sayyidina Hasan itu pernah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, ya Ummah, kenapa ketika engkau berdoa aku tidak pernah mendengar engkau menyebut namamu, tapi yang selalu kau sebut adalah orang selainmu. Bertanya ketika mendengar ibundanya itu kalau doa banyak doain orang. Itu loh, gak ada kisah tentang doa yang menyebut ikhwan ini, gak ada kisah itu. Dari mana itu riwayat itu loh. Jadi yang ada begitu. Jadi dari Sayyidina Hasan menceritakan ibundanya itu kalau lagi doa, ketika lagi sholat malam, Sayyidina Hasan tuh kadang sering dengar doanya ibundanya itu selalu menyebut nama orang, sampai tidak pernah mendoakan dirinya. Sehingga ketika ditanya oleh ibundanya, ibu menjawab Sayyidah Fatimah, karena dengan mendoakan orang, malaikat yang mendoakan kita. Lihat, memang sesuai dengan hadis Nabi kan gitu. Di saat kita mendoakan orang,
Maka mereka berkata wala kabimithlin itu loh. Jadi itu yang memang ada riwayatnya. Tapi kalau beliau menyebut nama laki-laki nggak ada. Makanya tolong benar-benar hati-hati dalam kita memilah dan memilih, dan hendaknya kita bisa memilah cerita-cerita yang di situ ada keluarga Rasulullah. Maka semuanya harus hati-hati. Jangan sampai kita membaca cerita yang salah lalu kita menyamakan mereka dengan kita gitu ya. Kalau kita mungkin kita bisa senang ini mereka adalah orang-orang wanita suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita pilihan yang memang oleh Allah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah adalah putri Nabi yang sangat dijaga kesuciannya, dimuliakan, bahkan subhanallah sampai beliau adalah wanita satu-satunya wanita yang oleh Allah tidak pernah datang bulan ya, enggak pernah haid, enggak pernah nifas. Ini karena apa? Kemuliaannya beliau. Ini kan satu karamah yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi tolong jangan dikotori dengan cerita-cerita palsu yang nanti menjadikan kita kurang hormat kepada beliau. Allah alam bisawab.